Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haifa Yohananda dari kelas 2B, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan NIM 12392200045. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Zainal Arifin ME sebagai dosen mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi-materi yang telah Bapak sampaikan selama semester 2 ini. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu 1. Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. 2. Metodologi ekonomi Islam, pendekatan islamisasi ilmu ekonomi. 3. Metodologi ekonomi Islam, kriteria melahirkan teori ekonomi. 4. Etika dan nilai ekonomi Islam. 5. Landasan filosofis sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. 6. Filsafat produksi dan konsumsi dan distribusi dalam ekonomi Islam. 7. Filsafat pasar, mekanisme pasar, dan teori harga. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam. Ini mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, serta praktek-praktek yang diikuti oleh umat Islam. Ada beberapa karakteristik utama ekonomi Islam, yaitu 1. Prinsip syariah. 2. Zakat dan kesejahteraan sosial. 3. Keadilan dan kesetaraan. 4. Larangan monopoli dan eksploitasi. 5. Investasi yang bertanggung jawab. 6. Mudharabah dan musyarakah. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mencapai falah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang adil dan etis dalam kegiatan ekonomi. Metodologi ekonomi Islam dengan pendekatan islamisasi ilmu ekonomi bertujuan untuk mengembangkan ilmu ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya mengadopsi teori-teori ekonomi yang ada, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka teori tersebut. Ada beberapa aspek utama dari metodologi ini. Pertama, epistemologi Islam. 2. Pendekatan holistik. 3. Metode induktif dan deduktif. 4. Konsep muqasid as-syariah. 5. Pendekatan normatif. 6. Pengembangan teori dan praktik. 7. Penelitian dan pendidikan. Dengan pendekatan islamisasi ilmu ekonomi, tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak hanya mengejar kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan moral umat manusia. Melahirkan teori ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam membutuhkan kriteria dan pendekatan yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ada beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi dalam pengembangan teori ekonomi Islam. Pertama, kesesuaian dengan prinsip syariah. 2. Berorientasi pada muqasid as-syariah. Teori ekonomi Islam harus bertujuan untuk mencapai muqasid as-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup keadilan sosial dan ekonomi, perlindungan kekayaan, peningkatan kesejahteraan umum, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Ketiga, integrasi nilai-nilai Islam. 4. Larangan terhadap unsur haram. 5. Keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. 6. Pendekatan holistik. 7. Penggunaan instrumen ekonomi Islam, yaitu zakat, infak, dan sedekah, wakaf, sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Ke-8. Penerapan ijtihad dalam pengembangan teori. 9. Dukungan empiris. 10. Kemanfaatan umum istislah. Pengembangan teori ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan analis empiris dan penerapan praktis. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, teori ekonomi Islam dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi kontemporer. Etika dan nilai-nilai dalam ekonomi Islam memainkan peran sentral dalam pembentukan cara pandang dan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa penjelasan tentang etika dalam nilai-nilai tersebut.
Pertama, etika dalam ekonomi Islam, yaitu kejujuran, sidik, kepercayaan, amanah, keadilan, adil, transparansi, niyah, kerjasama, dan solidaritas ta'awun. Dua, nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu tauhid, keesaan Allah, khilafah, kepemimpinan, tazkiyah, penyucian, ihsan, keunggulan, keseimbangan, wasatiyah. Tiga, implementasi etika dan nilai-nilai dalam praktik ekonomi. Pertama, perbankan dan keuangan syariah. Dua, bisnis dan perdagangan. Tiga, kebijakan publik dan pemerintahan. Empat, kesejahteraan sosial. Etika dan nilai-nilai dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan etika dan nilai-nilai ini diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual, serta keadilan sosial yang merata dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam didasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk prinsip-prinsip seperti keadilan dan ketergantungan. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti zakat, hibah, dan amal, yang semuanya menawarkan cara bagi individu dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan mendukung mereka yang kurang beruntung. Sistem ekonomi lainnya seperti sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan pasar bebas didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan pasar, persaingan, dan keuntungan. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti hak properti, harga bebas, dan persaingan yang semuanya menawarkan cara bagi individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Sistem ekonomi sosialis didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, ketergantungan, dan kontrol pemerintah. Ini prinsip-prinsip seperti kontrol pemerintah atas produksi dan distribusi barang dan jasa, dan penghapusan kelas pekerja dan kapitalis. Sistem ekonomi sosial menawarkan cara bagi pemerintah untuk mengontrol sistem ekonomi dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sistem ekonomi pasar bebas didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan pasar, persaingan, dan keuntungan. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti hak properti, harga bebas, dan persaingan yang semuanya menawarkan cara bagi individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya menawarkan cara yang berbeda bagi individu dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Mereka didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dan menawarkan cara yang berbeda untuk mengatur sistem ekonomi untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dalam ekonomi Islam, filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi adalah bagian penting dari sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Filsafat produksi mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan produksi barang dan jasa dalam ekonomi Islam, termasuk peran produsen, konsumen, dan pemerintah dalam proses produksi. Ini termasuk pertanyaan tentang bagaimana produksi harus diatur untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan adil dan bahwa mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Filsafat konsumsi mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar dan mengarahkan konsumsi barang dan jasa dalam ekonomi Islam, termasuk peran konsumen, produsen, dan pemerintah dalam proses konsumsi. Ini termasuk pertanyaan tentang bagaimana konsumen harus berperilaku dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa, dan bagaimana mereka harus mempertimbangkan dan dampak konsumsi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Filsafat distribusi mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan distribusi kekayaan dan sumber daya dalam ekonomi Islam, termasuk peran pemerintah, produsen, dan konsumen dalam proses distribusi. Ini termasuk pertanyaan tentang bagaimana kekayaan dan sumber daya harus didistribusikan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan mereka dibayar adil atas kerja secara keseluruhan. Filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam menawarkan wawasan tentang bagaimana sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dapat diatur untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke barang dan jasa yang mereka butuhkan dan
bahwa mereka dibayar adil atas kerja mereka. Filsafat pasar adalah cabang dari filsafat ekonomi yang mengeksplorasi konsep dan prinsip dasar pasar bekerja, termasuk peranan dan produsen, serta peran pemerintah dalam mengatur pasar. Ini termasuk pertanyaan tentang apa yang membuat pasar bekerja, bagaimana mereka dapat ditingkatkan, dan bagaimana mereka dapat diatur untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mekanisme pasar adalah proses dan mekanisme spesifik yang mengarahkan interaksi antara konsumen dan produsen. Ini termasuk hal-hal seperti harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa, serta cara-cara di mana informasi divalidkan di pasar. Mekanisme pasar sangat penting untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Teori harga adalah teori dan model yang menggambarkan bagaimana harga di pasar ditentukan. Ini termasuk hal-hal seperti teori harga tak terlihat, teori harga ketergantungan, dan teori harga ketergantungan yang semuanya menawarkan wawasan tentang bagaimana harga di pasar ditentukan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Teori harga sangat penting untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana mereka meningkatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.